1 bulan kemudian, Aleta tengah menatap benda persegi panjang di tangannya yang menunjukkan garis 2. Di mana benda tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah tespek. Aleta syok dengan hasilnya, dia tak menyangka jika apa yang dia harapkan selama ini akhirnya terwujud juga. Aku hamil. Aku hamil. Pekik Aleta sembari menutup mulutnya. Wanita itu ingin sekali berjingkrak girang saat itu juga, tetapi dia mengingat dirinya sedang hamil. Sayang, aku pulang, seru Yovan sembari memasuki kamar. Mendengar suaminya yang sudah pulang, Aleta pun bergegas keluar dari kamar mandi dengan membawa tespek itu. Dia ingin menunjukkan pada suaminya jika saat ini dirinya sedang hamil. Melihat istrinya keluar dari kamar mandi, Yovan yang sedang melepas dasinya pun menghentikan kegiatannya. Dia mendekat pada istrinya dan berniat untuk M3NC1 umnya. Namun, Aleta justru menutup mulut Yovan yang mana hal itu membuat Yovan mengerutkan keningnya bingung. Kenapa? Aku ada buat salah? Tanya Yovan. Karema, biasanya jika seperti itu dirinya baru saja berbuat salah. Perasaan aku pulang tepat waktu yang gak ngobrol di kafe kok. Ujar Yovan dengan bingung. Aleta tersenyum, aku ada hadiah buat kamu. Ujar Aleta yang mana membuat Yovan menjauhkan tubuhnya. Apa? Tanya Yovan. Aleta menyembunyikan tespek itu di belakang tubuhnya, matanya menatap mata suaminya dengan tatapan penuh cinta. Mungkin, kedepannya jatah kamu akan aku kurangi. Terus juga, kedepannya aku mungkin lebih sensitif dan sering membuatmu kesal. Juga, bisa saja aku menyakitimu. Ujar Aleta yang membuat Yovan merasa aneh. Maksudnya apa sih sayang? Aku ada buat salah. Kalau iya, aku minta maaf. Tapi jatahku jangan dikurangi, aku gak bisa. Rengek Yovan. Aleta tersenyum, dia melangkah mendekati Yovan dan menundukkan tespek yang sedari tadi dia sembunyikan. Melihat itu, Yovan mematung sejenak. Dia belum bisa menggerakkan tubuhnya karena matanya terpaku dengan tespek yang menunjukkan dia haris merah. Aku hamil mas. Seru Aleta. Anak siapa? Bukan, maksudnya dari kapan kamu tahu? Karena terkejut, Yovan malah bertanya hal yang membuat Aleta kesal. Dari tadi pagi. Ketus Aleta sembari memberikan tespek itu pada suaminya. Yovan tersenyum, dia menatap tespek yang ada di tangannya. Akhirnya, dia sudah berhasil membuat Aleta hamil. Betapa senangnya dia, karena sebentar lagi dia akan kembali memiliki anak. Mau ngapain? Tanya Aleta saat melihat Yovan yang akan menghubungi seseorang. Mau telepon Sian, bilang aku berhasil cetak gol. Seru Yovan dengan semangat. Aleta mengerjapkan matanya, dia terkejut dengan apa yang akan Yovan lakukan. Keesokan harinya, Yovan mengajak Aleta ke rumah sakit untuk periksa. Dia tak sabar untuk melihat keadaan anaknya. Kiara dan Altaf pun ikut, sekalian Yovan akan mengantar Kiara ke mansion Sian. Karena hari ini adalah jadwal Kiara menginap di sana. Kita mau lihat Dede pa? Dede ada jadi ya? Tanya Altaf dengan semangat. Iya boy, nanti kita lihat adik kalian ya, ujar Yovan dengan semangat. Palanda lupa janjina kan? Buatna laki-laki, kalau perempuan cencel aja Dede a, ujar Kiara yang mana membuat Aleta protes. Loh, kok gitu? Kan Kiara sama dedenya sama-sama dari perut mama, ujar Aleta. Kiara terdiam, dia tak ingin adik perempuan. Berbeda dengan Altaf, dia penasaran dengan perkataan Aleta. Altaf juga dari mama ya? Tanya Altaf dengan senyum mengembang. Aleta tersenyum paksa, dia melirik ke arah suaminya yang memasang tatapan dingin. Kiara dan Altaf, mereka belum mengerti dengan jelas siapa orang tahu kandung mereka. Yang mereka tahu, mereka memiliki perang tua. Cukup sederhana bukan? Iya, kalian sama-sama dari perut seorang ibu, ujar Aleta. Kiala siapa yang talu di pelut mama? Kok bika Kiala masuk ke pelut mama? Tanya Kiara penasaran. Uhuk. Yovan tersedak ludahnya sendiri, Aleta buru-buru mengambil botol air dan membukanya. Lalu, dia menyodorkannya pada Yovan. Kiara mengerjapkan matanya, begitupun dengan Altaf. Mereka terkejut atas respon yang Yovan berikan. Apa sesulit itu menjawabnya hingga terbatuk-batuk? Oh iya, Kia.
Pulang dari rumah sakit, Kia ke mansion Dedi lagi ya? Tanya Aleta, dia mencoba mengalihkan perhatian putrinya itu. Iya, nanti kan. Jawab Kiara. Nanti, baik-baik di sana ya. Jangan nakal, dengerin ucapan Auntie dan Dedi. Jangan macam-macam ya. Peringat Aleta. Altaf ingin bertanya mengapa Kiara menyebut Sian dengan Dedi, sedangkan dirinya tidak. Dan lagi, kenapa hanya Kiara yang diminta menginap di rumah Sian, sedangkan dirinya tidak. Namun, pertanyaan itu hanya bisa Altaf simpan sendiri, dia tak berani bertanya mengenai hal itu. Jadi, yang talu Kia dipeluk Mama siapa? Tanya Kiara kembali yang mana membuat Aleta melirik ke arah suaminya dengan tatapan memelas. Udah mau sampai, seru Yovan. Kiara mengalihkan pandangannya, dia menatap bangunan rumah sakit yang begitu besar. Papanda bawa Kia cuntik lagi kan? Tanya Kiara dengan penasaran. Kan Kia baru kontrol minggu lalu sayang, 2 minggu lagi baru kesini lagi, ujar Yovan. Kiara mengangguk pasrah, dia harus kembali berhadapan dengan dokter tampan yang membuatnya dirinya kesal. Yovan memarkirkan mobilnya, lalu dia mengajak Aleta dan kedua anaknya memasuki rumah sakit. Mas sudah hubungi dokter kandungan, jadi kita tidak perlu mengantri, ujar Yovan sembari merangkul istrinya. Kia dan Altaf saling bergandengan sembari berjalan di depan kedua orang tua mereka. Hei Altaf, kenapa pelut meleka bekal? Tanya Kiara pada ibu hamil yang sedang menunggu giliran. Ndak tahu, ditiup kayaknya. Bisik Altaf. Ditiup kama apa? Tanya Kiara penasaran. Ndak tahu, tanya kama Papa Cana. Nanti kan pelut mama bekal begitu, ujar Altaf. 1. Oh. Telus nanti. Kia, Altaf. Langkah Kiara dan Altaf terhenti, keduanya menoleh dan mendapati Aleta dan Yovan akan berbelok. Keduanya pun buru-buru menghampiri orang tuanya. Hampir saja mereka hilang. Saat mengejar Aleta dan Yovan, Altaf tak sengaja menyenggol seorang wanita hingga membuatnya terjatuh. Au. Maaf sayang. Tante gak sengaja, ujar wanita itu sembari mendirikan Altaf. Ndak apa-apa. Jawab Altaf sembari berdiri. Wanita itu mengecek keadaan lutut Altaf, dan membersihkan debu yang menempel pada lutut anak itu. Maafkan tante ya, tante benar-benar gak lihat kamu. Ujar wanita cantik itu sembari menatap Altaf dengan senyum lembutnya. Iya ndak apa. Altaf. Buat orang panik aja, ayo. Kebulu ketindalan nanti. Seru Kiara yang kembali setelah menyadari tak ada Altaf di sampingnya. Iya. Altaf belum sempat mengatakan maaf pada wanita itu, dia sudah ditarik oleh Kiara untuk pergi dari sana. Sedangkan wanita itu, dia menatap kepergian Altaf dan Kiara dengan tatapan yang sulit diartikan. Tadi anak itu panggil apa? Altaf. Atau Altaf? Namanya persis seperti putraku. Di tempat lain, dokter tengah mengoleskan gel di atas perut Aleta, tampak dokter wanita itu tengah serius akan pekerjaannya. Aleta menggenggam tangan Yovan, sungguh saat ini dirinya dilanda kegugupan. Sudah dites pek? Tanya dokter itu sembari menempelkan sebuah alat di atas perut Aleta. Sudah dok, hasilnya positif, ujar Aleta. Dokter itu mengembang senyumannya, wah, bener ini. Sudah ada janinnya malah, ujar dokter itu dengan semangat. Mana dok? Tanya Yovan sembari mendekatkan dirinya pada layar monitor. Yovan mengerjapkan matanya pelan, dia melihat calon anaknya dari monitor itu. Hatinya merasa bahagia, hasil buah cintanya dengan Aleta akan segera hadir ke dunia. Dokter, adeknya cewek apa cowok? Tanya Kiara yang sedari tadi memperhatikan. Apa yang sedang dokter itu lakukan pada perut sang mama? Belum kelihatan sayang, nanti kalau adanya sudah 4 bulan ya. Ini baru 2 bulan. Terang dokter itu. Yovan terdiam, sayang. Berarti benar kata si Zion. Dedenya gak mau madein rumah, maunya madein P4 RIS. Seru Yovan dengan semangat, yang mana membuat Aleta malu pada dokter yang menatap mereka. Mas malu. Cicit Aleta sembari mencubit gemas perut suaminya. Dokter kandungan itu hanya menampilkan senyum manisnya,
dia sudah biasa melihat sepasang suami istri yang romantis ketika melihat anak mereka. Seperti Aleta dan Yovan saat ini. Berarti Papanda tahu DDA yang dibuat perempuan atau laki-laki? Celetuk Kiara dengan tatapan tajam. Ya belum tahu, ujar Yovan dengan mengerjapkan matanya. Kaira menukikkan alisnya tajam, kalau adekna perempuan, Kia buang pokokna. Seru Kiara yang mana membuat Altaf memukul lembut lengan anak itu. Sebelum DDA Kia buang, Kia yang Altaf buang dulu, ujar Altaf yang mana membuat Kiara kesal. Kau, ndak abisna buat Kia emosi telus. Seru Kiara dengan kesal. Yovan menarik Kiara menjauh, dia takut akan ada drama pertengkaran di dalam ruangan dokter kandungan ini. Pria itu akan membiarkan keduanya heboh, asal tidak di tempat orang. Emangnya Kia minta apa, Mas? Tante Aleta yang penasaran. Rahasia papa dan anak. Jawab Yovan yang mana membuat Aleta kesal. Selesai diperiksa, dokter memberikan lembaran foto USG pada Yovan. Laku, dia juga menuliskan reseo vitamin untuk Aleta. Untuk hubungan suami istrinya, dikurangin dulu ya. Jangan sering-sering, kasihan dedenya, ujar dokter itu. Tuh Mas, dengerin. Aleta menyikut perut suami itu. Kamu gak kasihan sama adekku juga yang? Tanya Yovan dengan polosnya, yang mana membuat Aleta mematung seketika. Hehe, maaf dok. Suami saya kalau ngomong suka gak tahu tempat, ujar Aleta yang merasa tak enak. Dokter itu tersenyum, tidak apa. Oh ya, ada rasa mual? Tanya dokter itu. Aleta menggeleng, dia hanya merasa tubuhnya mudah lelah saja. Untuk mual dan mengidam itu sama sekali tidak terjadi pada kehamilannya kali ini. Berbeda saat dirinya hamil Kiara, mual dan mengidam dia rasakan sendiri. Kenapa bersama Yovan justru anak yang ada di dalam kandungannya anteng aja? Jangan kerja yang berat-berat ya, banyak kasus ibu jamil keguguran karena kelelahan dan bekerja terlalu berat. Saya sarankan untuk banyak beristirahat. Tapi, jangan lupa berolahraga yang aman untuk ibu hamil. Yovan mengangguk semangat, dia tidak akan membiarkan istrinya lelah. Tapi, untuk jatahnya. Sepertinya, pria itu akan pasrah saja. Sebab, kesehatan istri dan anaknya akan jauh lebih penting. Sehabis mengambil vitamin Aleta, Yovan mengajak istri dan anak-anaknya pulang. Di sepanjang perjalanan menuju parkiran, Yovan tak mengalihkan pandangannya dari foto us milik istrinya. Dia merasa senang atas kehadiran anaknya nanti, tak sabar dia bertemu dengan anak yang masih berada di dalam kandungan istrinya. Mas, aku ke toilet sebentar ya. Ujar Aleta yang merangkul lengan suaminya. Langkah Yovan terhenti, dia menatap perut istrinya dan beralih menatap wajah sang istri. Aku anterin ya. Tawar Yovan. Sementara Kiara, dia menatap penjual balon yang berada tak jauh dari tempat parkir. Melihat itu, bocah gembul itu berbalik sembari berlari hingga membuat pipi membukanya naik turun. Lalu, dia menarik celana sang papa dan menunjuk balon yang dia inginkan. Paa, balon. Balon. Kia mau balon. Seru Kiara. Tatapan Yovan beralih pada penjual balon yang putrinya maksud. Gak apa-apa mas, aku sendiri aja. Kamu jaga anak-anak ya, sebentar aja kok. Sahut Aleta sembari menarik tangannya dari rangkulan lengan suami. Yovan menatap istrinya dengan tatapan khawatir, sebentar aja loh, hati-hati. Lantai kamar mandi pasti licin, kalau ada apa-apa telpon aku. Ujar Yovan sembari mengelus bahu istrinya. Aleta mengangguk, dia pun pergi ke kamar mandi. Sementara Kiara langsung menarik tangan Yovan mendekati penjual balon itu. Altaf, mau yang mana? Tanya Kiara pada bocah laki-laki itu. Ndahlah, Altaf mau batagol aja, ujar Altaf dengan menggelengkan kepalanya. Kiara menyipitkan matanya, apa indahna batagol, ndak ada indahna. Di mana pikiranmu itu sebenarnya? Sindir Kiara yang mana membuat Altaf menggeleng heran. Siapa di sini yang ndak ada pikiranna? Celalu caja aku tel kena cindilanna. Batin Altaf, sebab jika dia mengatakan itu, sudah pasti akan diamuk Kiara. Sementara Aleta, dia memasuki toilet khusus perempuan. Sayangnya, toilet itu penuh semua. Dia terpaksa harus menggedor salah satu bilik kamar mandi. Maaf, permisi.
Bisa cepetan nggak? Seru Aleta. Tak lama, seseorang keluar dari sana. Aleta yang sudah tidak fokus tak lagi menatap orang yang baru saja keluar. Dia buru-buru masuk ke dalam kamar mandi, menghiraukan orang tadi yang menatapnya dengan ekspresi yang tak terbaca. Hah, akhirnya. Gumam Aleta setelah dia menuntaskan apa yang dia tahan sejak tadi. Selesai membersihkan dirinya, Aleta pun keluar. Dia memutuskan untuk mencuci tangan di wastafel sembari membenarkan riasannya. Aleta yang sedang membasuh tangannya dengan air segera menuntaskannya. Lalu, dia mengambil tisu untuk mengeringkan tangan, agar dirinya bisa dengan mudah menyentuh layar ponselnya. Mas Yovan, Hais. Gak bisa apa istrinya tenang sebentar? Gumam Aleta dan mematikan ponselnya itu. Dia sengaja tak menjawab, sebab dirinya akan segera kembali ke parkiran. Aleta kembali memasukkan ponselnya ke dalam tasnya, lalu dia berniat untuk mengecek riasan wajahnya. Namun, matanya terpaku pada seseorang yang berdiri di sebelahnya. Aleta mematung sejenak saat dirinya menatap pantulan seorang wanita yang sangat dirinya kenal. Wanita yang sebelumnya pernah menjadi masa lalu suaminya. Ternyata dugaanku benar, jika Yovan pasti akan kembali padamu. Long time no see, Aleta. Kak Ana. Lirih Aleta. Wanita itu yang tak lain adalah Ana, mantan istri suaminya sekaligus ibu kandung Altaf. Wanita cantik berprofesi sebagai model itu melangkah mendekat pada Aleta dengan senyum di bibirnya. Tubuh Aleta gemetar ketakutan, dia takut Ana akan melakukan hak yang tak baik padanya. Kenapa kamu mundur? Apa aku semenyeramkan itu? Tanya Ana dengan ekspresi yang bingung. Aleta hanya diam, dia melirik sekelilingnya dan ternyata hanya mereka berdua saja yang ada di sana. Tidak perlu takut, aku juga tidak punya pikiran untuk menyakitimu. Leta, aku tak menyangka jika bisa bertemu di sini. Aku sudah tahu tentang pernikahanmu dan Yovan. Jelas, beritanya sampai masuk berita loh, ujar Ana dengan senyuman cantik di bibirnya. Aleta mengerjapkan matanya, dia pikir Ana akan mengamuk karena mengira dirinya merebut Yovan. Dia takut ada drama seperti di F1 Lumen, di mana Ana akan kembali merebut Yovan. Aku tidak kembali untuk merebut Yovan, kau tenang saja, ujar Ana dengan lembut. Kak Ana kenapa meninggalkan Mas Yovan dan juga Altaf? Kenapa menghilang begitu saja dan memilih melanjutkan karir kakak? Tanya Aleta, dia memberanikan dirinya untuk berbicara pada Ana. Kenapa ya? Ana menyandarkan tubuhnya pada meja wastafel, lalu dia bersedekap D4 seakan tengah memikirkan sesuatu. Pakaian Ana bukan pakaian model yang terbuka, justru wanita itu kini memakai celana biasa dan juga sweater tebal. Rambut lurus wanita itu menjuntai hingga pinggang, membuat wajahnya semakin terlihat cantik. Leta, seandainya Yovan tak mencintaimu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ana tanpa melihat ke arah Aleta. Aleta dengan ragu menjawab, aku akan pergi dan mencari kebahagiaanku sendiri. True. Seru Ana dengan tersenyum lebar. Aleta bingung dengan jawabannya sendiri, terkesan ada hal yang Ana sembunyikan antara dirinya dan juga Yovan. Itulah alasanku, untuk apa aku bertahan dengan seseorang yang tidak mencintaiku. Bahkan, di setiap harinya ada nama wanita yang dia cintai. Sakit. Ya, aku harus berperang dengan rasa sakitnya. Aleta mulai mengerti maksud dari Ana, matanya kini berkaca-kaca. Hatinya terasa sesak. Matanya menangkap tatapan sendu Ana padanya. Aku mencintainya, tapi dia mencintai yang lain. Aku bisa apa Leta? Seharusnya dari awal, aku tidak memaksanya untuk bersatu denganku. Aku juga salah memaksa cinta yang tak akan pernah menjadi milikku. Ujar Ana dengan lirih. Tapi, kenapa Kak Ana meninggalkan Altaf? Dia masih bayi saat itu dan masih butuh ibunya. Setidaknya, kakak pikirkan soal dia, ujar Aleta. Ana terkekeh kecil, apa kamu bermaksud memintaku terus bersama dengan Yovan? Tanya Ana yang mana membuat Aleta terdiam. Leta, aku tidak merasa bersalah sama Yovan. Sama sekali. Untuk putraku, ya. Aku mengakui kesalahanku padanya. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih lagi, batinku sudah tidak kuat. Sehingga, aku memutuskan untuk mengejar tawaran model dari luar negeri dan memilih meninggalkan putraku dan juga Yovan, ujar Ana.
Anna beralih menatap kakinya, dia merenung sejenak. Begitupun dengan Aleta. Kamu tahu, malam di mana Altaf hadir di rahimku. Yovan justru menyebut nama wanita yang dia cintai, bukan aku. Bagaimana rasanya jika kamu menjadi aku? Hati Aleta bertambah sesak, dia seakan tahu tentang apa yang terjadi pada Anna. Aku melakukannya dengan penuh ketulusan, tapi dia melakukannya tanpa ada rasa. Ditambah, dia membayangkan kamu di malam indah kita. Tidak mungkin, Mas Yovan tidak seperti itu. Dia. Leta, sampai sini. Kamu sudah tahu bukan antagonis yang sesungguhnya? Ujar Anna sembari menepuk bahu Aleta. Titip Altaf, sayangi dia seperti kamu menyayangi putrimu. Katakan padanya, jika aku sangat menyayanginya. Aku pamit Leta, berbahagialah dengan Yovan. Aku yakin, dia adalah pria yang baik. Tapi, untuk seseorang yang dicintai Kelnya. Bukan untukku. Anna berlalu pergi meninggalkan Aleta yang masih mematung di tempat. Dia masih syok dengan apa yang Anna katakan. Benarkah, seperti itu suaminya? Yovan yang sedang memainkan ponselnya di dalam mobil terkejut saat mendengar pintu mobilnya terbuka. Matanya menatap istrinya yang ternyata baru saja kembali dan memasuki mobil. Raut wajah istrinya terlihat dingin, Yovan tak mengerti mengapa istrinya menjadi seperti itu. Sayang, ada apa? Tanya Yovan dengan khawatir. Namun, Aleta tak menjawabnya. Sayang, peritmu sakit? Kram? Atau apa? Tanya Yovan kembali. Yovan berniat ingin mengelus perut istrinya, tetapi Aleta justru malah menepisnya. Hal itu tentu membuat Yovan bingung. Sayang, aku ada salah? Tanya Yovan dengan kening mengerut. Cepat jalan mas, titipkan anak-anak pada Kak Xian dulu untuk sementara, ujar Aleta yang mana membuat Yovan menutup rapat bibirnya. Jika istrinya sudah berkata seperti itu, pasti ada hal yang terjadi. Dia pun tak lagi banyak bicara, bergegas Yovan menyalakan mesin mobilnya dan melajukannya menuju kediaman Xian. Sesampainya di depan mansion Xian, Aleta langsung keluar dan membukakan pintu untuk kedua anaknya. Kalian sudah sampai. Xian keluar setelah bodyguard memberitahunya jika mobil Yovan sudah memasuki gerbang. Daddy, seru Kiara sembari berlari menerjang tubuh Xian. Princess Daddy. Xian menggendong putrinya dan memberinya K3 cup 4N bertubi. Tatapan Xian beralih pada Altaf yang juga ikut turun. Dengan bingung dia beralih menatap Aleta. Kak, titip Altaf ya. Aku ada urusan dengan suamiku. Ujar Aleta. Oh ya boleh, malah bagus Kia jadi ada temennya, ujar Xian mengangguk cepat. Terima kasih. Sahut Aleta. Aleta beralih menatap Altaf, dia mengelus kepala anak itu dengan lembut. Altaf jaga adenya dulu di sini ya, mama ada urusan sama papa, ujar Aleta. Altaf mengangguk, dia pun berjalan mendekati Xian yang mengulurkan tangan padanya. Setelah itu, Aleta kembali memasuki mobil. Dia memasang sabuk pengamannya tanpa menatap ke arah suaminya. Setibanya di rumah, Aleta langsung masuk ke dalam kamarnya. Yovan pun langsung mengikutinya dari belakang hingga keduanya sampai di kamar. Karena sudah penasaran, Yovan pun menarik tangan istrinya untuk berhenti menjauhinya. Sebenarnya ada apa sih? Kenapa kamu marah sama aku? Apa salah aku? Tanya Yovan dengan penasaran. Aleta menatap Yovan dengan tatapan berkaca-kaca. Tadi aku ketemu sama Kak Anna, ujar Aleta yang mana membuat Yovan terdiam mematung. Ya, Kak Anna. Dia juga menceritakan semuanya. Semua yang terjadi antara kalian. Aku pikir, Kak Yovan adalah pria sempurna, tidak seperti Xian. Tapi nyatanya, kalian berdua sama. Jutsu, aku merasa. Aku melakukan hal yang Widya lakukan. Pantas saja, aku ikut merasakan sakit yang Kak Anna rasakan. Memangnya dia bilang apa sama kamu? Tanya Yovan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Aleta mendekati suaminya, matanya menatap lekat ke arah mata sang suami. D4 Aleta terasa sesak, jantungnya berdegup dengan cepat. Suasana di kamar itu menjadi dingin karena emosi keduanya. Benarkah, kamu membayangkan aku di malam pertama kalian?